Seperti tadi saya katakan, apakah betul Salomo adalah seorang yang berhikmat tetapi dia menjalankan hikmat itu membenci satu sikap yang sebenarnya tidak terpuji. Tapi bukan berarti membenci orangnya. Kita berbicara tentang Kristus, kita berbicara tentang hikmat yang sebenarnya. Halo sahabat Askara Channel, kembali lagi bersama saya Tabita Makitan dalam program Bincang Kita Bercakap Bersama Mencari Makna. Dan saya sebagai host akan memandu acara ini dan ditemani juga dengan Bapak Oti Priambodo ya, yang setiap bulan ya Pak kita selalu ada ketemu kesempatan untuk bincang kita betul. Dengan Mbak Tabita. Ya, nggak ada yang lain ya Pak ya. Kalau saya selalu sama Pak Oti. Ya. Dan kali ini Pak kita akan memperbincangkan, mencoba memahami lebih dalam tentang bagaimana caranya kita bisa hidup penuh hikmat. Jadi apa sih hidup yang penuh hikmat itu? Kemudian hikmat itu seperti apa? Dan ini yang akan kita coba mengerti bersama ya Pak ya dari perbincangan kali ini gitu. Dan untuk mengawali sebelum kita lebih jauh untuk belajar bagaimana caranya hidup yang penuh hikmat itu, pastinya kita perlu berangkat dari pengertian yang sama ini ya Pak ya. Apakah itu hikmat begitu? Dan kita kan sering mendengarnya hikmat disandingkan dengan kebijaksanaan ya Pak ya. Betul, hikmat, betul, kebijaksanaan dan lain-lain. Nah, itu sehari-hari biasa kita dengar seperti itu. Nah, itu dia Pak. Nah, apakah keduanya sebentar Pak, 4 ya. Kok saya jadi lupa ya. Ya kan itu selalu bersandingan begitu ya Pak ya. Dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Iya. Hikmat dan ada kebijaksanaan. Iya, nah itu kan selalu bersandingan seperti itu ya Pak ya. Nah, apakah hikmat dan kebijaksanaan itu berbeda? Apakah keduanya itu tidak bisa dipisahkan gitu? Nah, mungkin berangkat dari situ dulu. Jadi kalau kita melihat berbicara tentang hikmat itu kan ya kita sebagai orang Kristen nggak bisa lepas dari apa yang disampaikan dalam Alkitab toh. Jadi kalau kita membaca misalnya dalam kitab Amsal itu kita banyak belajar tentang bagaimana hikmat Tuhan itu dinyatakan di sana, kemudian bagaimana juga mungkin kalau di Amsal itu kan ada 31 pasal ya. Kalau kita hitung misalnya satu hari satu kali, kita bisa membaca banyak hikmat kita dapatkan di sana. Jadi berapa bulan kita bisa selesai? Paling tidak 1 bulan untuk satu pasal kan. Tapi dalam pasal-pasal itu juga ada ayat-ayat yang perlu digarisbawahi tentang hikmat. Banyak hal di sana. Nah, sekali lagi berbicara tentang hikmat, itu hikmat kalau kita lihat dalam bahasa asli dalam Ibrani ya, dalam bahasa Ibrani, itu kata hokmah ya. Itu sebenarnya kata benda yang merupakan turunan kata kerja hakam yang berarti menjadi bijaksana. Jadi ada kaitannya antara hikmat dan kebijaksanaan. Karena berbicara tentang hikmat itu berbicara tentang hokmah yang merupakan turunan kata kerja hakam yang berarti menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki tindakan bijaksana. Jadi kan? Bijaksanaan itu produknya dari hikmat itu ya Pak ya? Jadi kalau kebijaksanaan itu kan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dalam kehidupan. Kalau hikmat kan berkaitan dengan melakukan sesuatu, atau hikmat itu berkaitan dengan bijaksana itu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan itu dalam Perjanjian Lama ada contoh-contoh dari para pribadi atau para orang-orang yang dipilih Tuhan yang bersikap berhikmat dalam hidupnya. Salomo diberikan hikmat yang luar biasa ya. Kalau kita perhatikan bahwa hikmat yang diberikan oleh Tuhan pada Salomo itu melebihi hikmat dari
segala orang yang ada pada saat itu. Nah, kalau kita membaca misalnya dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Disebutkan demikian, Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang sangat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Nah, pada saat itu peradaban Mesir itu adalah suatu peradaban yang cukup tua ya. Dan orang banyak belajar juga dari Mesir kan. Nah, ketika disebutkan dalam Alkitab bahwa hikmat Salomo itu melebihi dari orang-orang Mesir, berarti dia melebihi dari orang-orang pada zamannya. Dan kita bisa melihat bagaimana dia adalah hidup diberikan anugerah oleh Tuhan untuk memiliki hikmat. Nah, cuma untuk selanjutnya kita tidak tahu apakah dia hidup dalam hikmatnya atau tidak. Oh, ya kan? Iya. Memang dia mengajarkan banyak hikmat-hikmat yang didapatkan untuk melakukan satu tindakan yang bijaksana. Dan berarti kalau berbicara tentang hikmat dan bijaksana itu ada kaitan. Karena berbicara tentang hikmat itu atau hikmah berbicara tentang bagaimana menjadi bijaksana. Jadi itu modalnya ya Pak? Iya. Tadi kan dibilang hikmat itu berhubungan juga dengan pengertian. Jadi semakin banyak kita punya pengertian seperti itu modal untuk kita bisa menjadi bijaksana. Iya, ketika orang melakukan tindakan yang bijaksana, berarti dia memahami untuk mengerti banyak. Banyak hal, banyak pertimbangan, ya, banyak pemikiran, banyak pengetahuan juga. Ada orang yang memiliki banyak pengetahuan, tetapi dia tidak bersikap bijaksana. Ya, tergantung dari pribadinya kan. Seperti tadi saya katakan, apakah betul Salomo adalah seorang yang berhikmat, tetapi dia menjalankan hikmat itu? Karena pada akhirnya kan dia kan melakukan satu tindakan yang menikahi banyak istri-istri dan gundik seperti itu ya. Kemudian apakah dia pada akhirnya hidup dalam kebijaksanaan seperti itu? Yang jelas kita lihat bahwa hikmat itu merupakan pengertian ya. Bijaksana juga merupakan tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan hikmat tadi. Iya. Gitu, Mbak Ika. Dan tadi mungkin sudah disinggung sedikit ada bahwa hikmat itu, kebijaksanaan itu sangat penting untuk kita berpikir, bertindak. Jadi sebenarnya dalam hal apa saja sih Pak yang hikmat ini sangat dibutuhkan gitu? Apakah memang seluruh aspek dalam kehidupan? Apakah memang ada hal-hal tertentu yang ini sangat besar perannya hikmat ini? Betul. Gitu. Dalam hal apa saja kita harus punya hikmat itu? Iya, jadi setiap orang itu membutuhkan hikmat ya. Karena apa? Karena kan kita kan memiliki hubungan satu dengan yang lain berkaitan dengan orang di sekitar kita, ya kan? Kalau begitu berarti bagaimana hidup kita itu perlu memiliki kehidupan yang yang bahagia untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa membahagiakan orang lain. Dan itu kan membutuhkan hikmat, ya kan? Dalam hal apa? Atau mengapa kita memerlukan hikmat? Karena kita kan makhluk yang sosial kan. Ya, kalau berbicara tentang makhluk sosial, berarti kita perlu untuk memiliki hikmat supaya kita bisa bertindak bijaksana, ya kan? Kalau kita tidak memiliki hikmat, berarti kita tidak bisa bertindak untuk bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Dalam hal apa? Dalam hal mungkin hubungan kita dengan sesama kita lah. Mungkin berkaitan dengan di mana kita bekerja. Ya kan? Berarti berkaitan dengan bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kita dengan baik. Dan itu kan ada relasi dengan orang lain. Nah, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu berkaitan dengan lingkungan di sekitar kita. Dalam hal kaitannya dengan menjaga lingkungan. Nah, ini kalau mungkin kita tahu di sekitaran Batu ini. Oh, iya. Lagi sedang isu ada hangat ya Pak ya ini. Tentang sampah. Sampah, betul. Nah, itu kan sebenarnya kan menunjukkan
ya bagaimana kita juga harus memiliki hikmat untuk bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik. Kalau kita menghargai pihak pemerintah, berarti kita juga harus ngikutin apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan pemerintah, supaya kita bisa memilah-milah dari rumah, kemudian kita bisa mana yang harus dibuang di tempat pembuangan sampah, mana yang tidak, mana yang perlu misalnya dijual supaya bisa berguna untuk hal-hal yang lain, kan seperti selama ini kan kita membuang sampah langsung aja jadi satu, kemudian ya terserah orang lain aja. Sekarang kita belajar untuk memahami orang lain juga. Dituntut jadi lebih bijak dalam mengelola sampah. Dalam hal kaitan dengan pekerjaan kita, dalam hal kaitan dengan lingkungan di sekitar kita, dalam hal kaitan dengan ya kita hidup bertetangga lah. Otomatis kita juga sekarang lagi rame-rame nih. Wah, kalau dikasih tong satu keluarga misalnya kan harus bakar sampah, orang kan juga terganggu juga dan sebagainya. Salah satu contoh diantaranya seperti itu. Secara praktis ya. Berarti kaitannya dengan bagaimana kita bersosial dengan sekitar kita, kemudian bagaimana kita juga membangun sebuah lingkungan yang baik, kemudian bagaimana kita juga saling memperhatikan satu dengan yang lain lah di antara sekitar kita. Masih banyak lagi. Berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan termasuk dalam mengambil keputusan seperti itu juga kan Pak, sangat membutuhkan hikmat. Pekerjaan, kemudian ketika kita juga mengambil langkah untuk satu masa depan yang lebih baik untuk kebahagiaan kita dan kebahagiaan orang lain, begitu. Gitu Mbak Ita. Jadi untuk menjadi bijak membutuhkan memang pengertian yang lebih yang disebut dengan hikmat tadi itu ya Pak ya. Dan memang dalam segala aspek dalam kehidupan kita, baik untuk kita diri sendiri, tadi misalnya yang contoh soal sampah kan kita bagaimana menjadi bijak untuk lingkungan terkecil begitu ya. Dan kalau misalnya itu akan berdampak luas kan? Kalau kita saja mengikuti aturan-aturan yang ada dan kita hidup sehat, orang lain juga akan berdampak menjadi orang yang hidup sehat juga sih. Jadi memperhatikan itu hal-hal yang menjadi dasar pemikiran kita untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi lebih bijak begitu ya. Jadi bisa dipraktekkan dalam memang dibutuhkan untuk setiap hal dalam kehidupan kita. Melalui tindakan kita juga, melalui pemikiran kita, dan juga melalui bagaimana kita bersikap atau bertutur kata juga. Ya kan, supaya sekali lagi akhirnya adalah supaya sama-sama bahagia. Itu tujuannya bahagia untuk kita, tapi juga bahagia untuk sesama orang lain. Begitu Mbak Ita. Dan kalau misalnya kita merefleksikan ya Pak bijak dalam konteks ini kita kehidupan beriman begitu, ada dikatakan bahwa awal dari kebijaksanaan itu adalah pengetahuan akan Tuhan gitu. Nah itu penjelasannya bagaimana dan kalau misalnya menurut firman Tuhan itu ciri-ciri orang yang penuh hikmat itu seperti apa sih Pak? Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kemudian dalam pasal 1 ayat yang ke-7 bagaimana permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi berbicara tentang orang yang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang orang yang memiliki hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Kemudian orang yang berhikmat adalah orang yang membenci kejahatan. Jadi ciri-ciri dari orang yang berhikmat adalah di sini kalau Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-8 takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti dia akan membenci membenci kejahatan. Jadi orang yang membenci kejahatan berarti dia adalah orang yang hidupnya memiliki memiliki hikmat untuk bertindak bijaksana, ya kan? Karena dia takut akan Tuhan kan. Kemudian juga membenci kesombongan. Nah, waktu yang lalu ya kita sudah berbicara tentang kesombongan. Iya, betul. Ya kan? Bagaimana orang yang angkuh atau orang yang sombong itu dekat dengan kejatuhan. Betul. Ya kan? Dan bisa sangat menghancurkan itu jadi ya Pak ya. Istilahnya membenci kesombongan. Kalau kita orang yang takut Tuhan, orang yang memahami tentang hidupnya bahwa dia
diberikan hikmat oleh Tuhan karena dia takut akan Tuhan, maka dia akan bersikap untuk, ya tadi, kalau sombong itu kan sebenarnya kita tidak menghargai orang lain. Tetapi kita lebih menghargai mungkin kemampuan kita, orang lain tidak perlu, itu kan orang sombong. Mungkin kepintaran kita, atau mungkin kondisi kita yang dari sisi status lebih tinggi, berarti kita nggak menghargai orang lain. Berarti orang yang sombong itu adalah orang yang takut Tuhan atau orang yang hidupnya memiliki hikmat di dalamnya, berarti adalah orang yang membenci kesombongan, kemudian membenci tingkah laku yang jahat. Kalau dalam Amsal yang ketiga ayat yang 8, kemudian membenci mulut penipu atau berdusta. Jadi membenci satu sikap yang sebenarnya tidak terpuji. Tapi bukan berarti membenci orangnya. Ya kan, kadang-kadang ada orang membenci orangnya, tapi tidak membenci kelakuan. Justru yang seharusnya membenci kelakuannya. Ya kan? Karena kita membenci kelakuannya, kita perlu mengingatkan dia. Nah itu, Mbak Ita. Paling tidak itu yang menjadi yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan bertindak untuk berhikmat ya. Gitu. Ciri-cirinya itu tadi Pak ya. Ya, salah satu di antara itu satu bagian yang Amsal katakan bagaimana ciri-ciri bagi orang yang yang penuh hikmat adalah bagaimana dia membenci kejahatan. Jadi dia tidak membenci orangnya, tetapi membenci kejahatannya. Iya, kalau membenci orangnya berarti tidak bijak. Ya, kita lihat Daud ya misalnya kan. Tuhan kan tidak membenci Daud ya. Tetapi dia membenci kejahatan yang dilakukan oleh Daud kan. Sehingga pada akhirnya karena dia membenci kejahatan, otomatis kalau orang yang bertindak melakukan tindakan dosa kan harus dihukum. Dan hukuman itu nyata. Nah, kemudian ya berkaitan dengan kesombongan. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Jadi orang yang memiliki hikmat itu yang daripada Tuhan, dia akan bersikap bijaksana sehingga dia sangat tidak suka dengan orang yang bersikap ya arogan lah, bersikap sombong. Jadi kemudian juga melakukan tingkah laku yang jahat. Upaya-upaya yang dilakukan kan biasanya orang punya rencana, upaya yang dilakukan, strategi yang licik ya. Dan orang yang berhikmat atau Tuhan sendiri juga tidak suka dengan hal seperti itu. Kemudian tindakan yang mulut penipu atau mulut penipu itu kan sama dengan tindakan dusta ya. Dan itu kan memang dilarang oleh hukum Tuhan kan. Janganlah engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Ya, itu salah satu ciri-ciri dari antara orang yang berhikmat adalah membenci akan tindakan yang dilakukan oleh orang berkaitan dengan kejahatan, kesombongan, saksi dusta, dan juga berlaku jahat terhadap sesama. Jadi kalau dari awal tadi ciri-ciri yang utama, pertama takut akan Tuhan, Pak ya, bahwa ciri orang yang penuh hikmat itu kembali lagi mengarahnya itu selalu kembali lagi kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dan jika sudah dimulai dari situ, maka mungkin yang lain akan mengikuti ya, karena kalau kita takut akan Tuhan, pastinya membenci itu tadi yang sudah disebutkan ya Pak, kesombongan, membenci penipu, membenci kejahatan, saksi dusta dan lain-lain. Tapi tidak membenci orangnya loh. Ya, nah itu yang mungkin membedakan. Ingat, ya. Jadi orang yang berhikmat itu dia tidak membenci orang, tetapi dia membenci kelakuan. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, dia akan mempertimbangkan kan, mempertimbangkan dalam banyak hal ya, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jangan-jangan dia malah menghakimi orang itu. Ya, saya nggak suka nih sama Mbak Ita nih, tapi saya nggak mungkin menunjukkan ketidaksukaannya. Tapi mungkin saya akan mencoba untuk bagaimana supaya Mbak Ita tuh merasa, kok kayaknya Pak Oti nggak suka ya, suka terus, padahal sewaktu-waktu bisa saja nggak suka. Bisa saja itu ada tidak setuju dan lain-lain. Iya, tetapi kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, kemudian kita bersikap bijaksana di dalamnya, maka kita akan diberikan oleh Tuhan hikmat bagaimana membawa orang supaya dia menjauhi kejahatan, atau dia mencoba tidak melakukan tindakan-tindakan yang berdosa. Seperti misalnya ketika
Daud melakukan tindakan dosa, kan Nathan sebagai seorang nabi Tuhan ya, ketika menegur Daud hanya menyampaikan sebuah perumpamaan ya. Kemudian dia sadar bahwa oh ternyata itu tindakan yang tidak jahat. Ya seperti itulah sebenarnya yang kamu lakukan. Kan tambah sadar, oh iya betul, kalau begitu berarti saya sudah berdosa dong. Ya. Tapi dia tidak pernah menyinggung bahwa kamu sudah berdosa dan sebagainya. Ya. Memang ada sesuatu yang harus kita sampaikan bahwa itu suatu tindakan yang tidak benar. Kalau memang dia sudah keras kepala istilahnya kan. Ya kalau sudah keras kepala betul bahwa ya memang harus menegur dengan baik-baik. Tuhan Yesus saja menyampaikan kepada kita supaya kita menegur empat mata kan. Kalau itu jangan sampai malah tindakan dosanya malah disebarkan kepada banyak orang. Sekarang kan banyak kita nyebarkan di media sosial, kita tidak suka dengan seseorang, akhirnya orang bertanya siapa ya dia. Habis itu ada yang menghibur, ya sabar sajalah. Ya, kan seperti itu. Jadi jangan sampai disampaikan kepada publik berkaitan dan kejahatan orang. Kalau bisa langsung tegur dengan orang itu dengan bahasa yang baik, dengan ungkapan yang baik, ya dengan sesuatu yang perlu, ya sekali lagi perlu ada hikmat daripada Tuhan sehingga kita bersikap bijaksana. Ya, itu tadi ya. Kembali lagi bahwa kalau kita sudah berfokus kepada Tuhan itu sudah menjadi tahapan awal, langkah awal kita bisa menjadi bijaksana, dan bijaksananya pun itu yang harus diterapkan dalam hal apapun gitu. Termasuk tadi ada contoh dalam hal menegur pun sangat perlu gitu menjadi bijak, sangat perlu kita menjadi penuh hikmat dan lain-lain. Jadi memang betul-betul kalau berbicara tentang hikmat itu kita memang harus banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ya. Kita belajar dari Ayub misalnya, kita belajar dari Esther, kita belajar dari siapapun yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang banyak hal berkaitan dengan bagaimana kita bersikap bijaksana untuk bisa menerapkan hikmat itu pada banyak orang. Dan mungkin sekarang kita kembali ke diri sendiri begitu ya Pak ya. Kalau kita ingin merefleksikan gitu, kita ingin memeriksa diri sendiri gitu. Gimana caranya kita bisa tahu kita nih orang sudah penuh hikmat atau belum, atau mungkin jauh sekali nih ya. Mengoreksi diri. Hal apa yang kita periksa atau tanyakan kepada diri kita sendiri gitu Pak? Ya memang sekali lagi kalau kita berbicara tentang mengoreksi diri, kita harus berpedoman kepada Alkitab ya. Kalau kitab suci, Alkitab adalah firman Allah, maka firman Allah itu yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan tindakan yang Allah mau dalam hidup kita. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kemudian selain itu juga kalau kita membaca tentang supaya kita tahu bagaimana kita bisa memeriksa diri apakah kita sudah melakukannya sesuai dengan firman Tuhan atau belum, atau sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan atau belum. Kita coba melihat dalam kitab Kolose pasal yang keempat ya, ayat yang ke-5 sampai dengan 6 yang mengatakan hiduplah dengan penuh hikmat ya terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kita harus mempergunakan segala sesuatu waktu yang ada. Kemudian hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi bagaimana bisa memeriksa diri apakah sudah berhikmat atau belum? Berarti ya kita harus mencoba untuk melihat akan diri kita. Apakah kita sudah berhikmat atau belum dengan mencoba untuk bersikap. Kalau kita masih bersikap dengan orang lain saja masih istilahnya belum rela lah. Kalau orang lain misalnya lebih tinggi dari kita, ya, orang lain lebih bisa dari kita, berarti kan kita merasa bahwa diri kita ini masih dikuasai oleh keangkuhan, kesombongan, ya mungkin kejahatan. Karena apa? Karena kita masih
ya kita masih belum belajar untuk bisa berhikmat dari Tuhan. Kemudian bagaimana kita mempergunakan waktu yang baik, ya. Kemudian perkataan dan kata-kata, hendaklah kata-katamu penuh kasih. Nah, sekali lagi kalau berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, dasarnya adalah Kristus. Nah, berbicara tentang Kristus adalah kasih. Nah, Kristus itu adalah sumber hikmat kita juga. Ya. Kita berbicara tentang Kristus, kita berbicara tentang hikmat yang sebenarnya. Kemudian jangan hambar, ya seperti tadi istilahnya untuk membangun sebuah hubungan yang baik, kita harus istilahnya menciptakan sebuah situasi, sebuah suasana yang membahagiakan. Walaupun ada ketidaksukaan, tetapi sebenarnya ada ketidaksukaan, tetapi kita tidak bisa menunjukkan ketidaksukaan itu karena orang itu, bukan karena perbuatannya. Nah, kalau berkaitan perbuatannya, saya kan tetap bersikap sama saja dengan orang lain. Ya, karena orang lain perlu dikasihi. Ya, sama seperti Kristus sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi mereka. Nah, kemudian juga bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi bagaimana bisa memeriksa diri apakah sudah berhikmat atau belum? Tentunya ya kembali lagi kita perlu melihat apakah hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu mempergunakan segala sesuatu dengan baik, termasuk waktu, kemudian hidup dengan penuh kasih dan bersikap tidak hambar, tetapi menciptakan sebuah suasana yang membahagiakan. Nah, begitu Mbak Ita. Ya, jadi tadi mungkin salah satu yang bisa kita tanyakan ke diri sendiri begitu, bahwa hikmat itu juga dekat hubungannya dengan kasih ya Pak ya, baik itu dalam kata-kata. Jadi betul. Kalau kita misalnya melihat diri kita sendiri, ternyata masih belum dari segi kata-kata, dari segi perlakuan kepada orang lain, ternyata belum penuh kasih, itu sama saja berarti itu belum mengoreksi diri. Belum banyak hikmatnya ini ya Pak ya, dalam berelasi dengan orang lain seperti itu. Jadi itu yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri, perlu evaluasi seperti itu ya Pak. Apakah kita ini sudah penuh hikmat atau belum gitu. Dan tadi yang membedakan adalah apakah ada kasih di situ di dalam hidup kita. Ya, kalau berbicara masalah hikmat ya kita harus banyak belajar ya. Seperti tadi ya, dari tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi yang jelas belajar dari Kristus dalam hidup kita. Melihat mereka sebagai mungkin tokoh-tokoh Alkitab sebagai cermin gitu. Apakah kita sudah seperti itu begitu? Ya. Dan kita harus kembali kepada Alkitab. Ya. Begitu. Dan ini mungkin sebagai pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, untuk penguatan begitu. Bagaimana kita menggunakan hikmat dari Tuhan itu dengan sebaik-baiknya begitu, dan bagaimana kita memperoleh hikmat itu supaya kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, hikmat itu diperoleh atas dasar yang tadi ya, takut akan Tuhan. Sekali lagi kan, kita bisa memperoleh hikmat karena kita takut akan Tuhan. Kalau hidup kita tidak takut akan Tuhan, kita kan hidup dalam kejahatan. Ya kan, hidup sesuai dengan keinginan kita. Walaupun mungkin kita dikatakan orang yang baik ya, tetapi tetap aja kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa yang dibutuhkan adalah bagaimana Tuhan mengampuni kita. Karena setelah kita dilepaskan dari kondisi yang berdosa itu, kita mendapatkan pengampunan, akhirnya kita juga mendapatkan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu. Jadi hikmat diperoleh atas dasar takut akan Allah. Nah, seorang yang takut akan Tuhan itu akan memperoleh hikmat dalam dirinya. Kemudian hikmat dapat diperoleh oleh siapapun. Ya, kalau kita membaca dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5, orang yang datang kepada sumber hikmat akan mendapatkan hikmat secara berlimpah-limpah. Sumber hikmat itu siapa? Kristus. Jadi paling tidak itu yang menjadi istilahnya highlight ya Pak. Ya, highlightnya istilahnya benang merah atau garis garis yang perlu kita
taruh di situ, simpulkan bagaimana orang yang datang kepada sumber hikmat itu dia pasti akan mendapatkan hikmat secara berlimpah-limpah. Sumber hikmat itu siapa? Di dalam Kristus. Makanya orang yang hidup dalam Kristus, maka dia akan menerima satu akan yang lain. Nah, dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 disebutkan bagaimana kita mampu untuk menerima satu akan yang lain karena kita memahami bahwa Kristus sudah menerima kita. Bagaimana kita bisa bersikap dengan bijaksana kepada orang lain, ya karena Kristus sudah melakukan satu tindakan untuk kita dengan begitu luar biasa dan hikmatnya kepada kita. Begitu Mbak Ida. Ya, jadi poin pentingnya di sini adalah sumber hikmat itu siapa, yaitu Tuhan Yesus. Dan kalau kita memang ingin memiliki hidup yang penuh hikmat, maka mendekat kepada sumber hikmat itu ya Pak ya. Untuk supaya kita bisa menjadi bijaksana. Dan hal-hal yang bijaksana tadi sudah disebutkan ya, apa saja sih orang bijak itu membenci apa saja, seperti itu. Membenci kejahatan, kemudian membenci sikap yang menipu, kemudian membenci satu tindakan yang merugikan orang lain lah, boleh dikatakan seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Oti untuk perbincangan kita kali ini ya mengenai hidup yang penuh hikmat. Begitu, semoga juga bisa bermanfaat dan mungkin bisa juga membuat sobat-sobat Askara Channel lebih mengerti lagi tentang hikmat. Baik, sampai di sini pertemuan kita di program Bincang Kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.